Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun akhir gerejawi. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami para guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamaian Medan mengajak seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk mengikuti kegiatan ibadah offline atau ibadah tatap muka terbatas Sekolah Minggu HKBP Pardamaian Medan. Pelaksanaan kegiatan setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah Minggu tatap muka terbatas ini hanya boleh diikuti oleh adik-adik sekolah Minggu dari kelas 5, 6 SD dan kelas 7 atau kelas 1 SMP. Kami harapkan adik-adik yang di rumah melalui tayangan ini, melalui video ini, melalui suara kami mengundang seluruh adik-adik yang terkasih yang menyaksikan dan mengikuti terus ibadah ini untuk boleh bergabung, untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan tetap mentaati protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa memakai masker. Kami berharap adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini boleh bersama-sama hadir pada ibadah kita pada pukul 8 setiap hari minggunya yang bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Pardamaian Medan. Demikian informasi sebagai undangan kepada seluruh adik-adik. Sampai ketemu di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bang atau Pak Naga dengan Bang Henry. Iya Bang Maju. Tidak terasa akhirnya pada hari ini pada Minggu tanggal 21 ya Bang? Iya 21 November akhirnya seluruh gereja HKBP yang ada di seluruh dunia itu memasuki yang namanya tahun gerejawi, tahun akhir gerejawi. Nah, saya mau tanya kepada Bang Henry dan Pak Naga, Pak Gonggom. Kira-kira menurut Bapak, menurut Abang, kira-kira bagaimana yang Abang rasakan kurang lebih selama setahun ini bersekutu? Bagaimana rasanya indahnya bersama dengan Tuhan? Kira-kira gimana? Bisa dibagikan Bang ke adik-adik? Kalau yang saya rasakan selama setahun ini, penyertaan Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Yes. Terlebih buat para jemaat di gereja kita HKBP Pardamaian, termasuk juga anak-anak sekolah minggu, Ya. di mana sampai hari ini pandemi Covid masih ke level 2 ya. Ya, benar. Dari mulai parah-parahnya sampai sekarang Tuhan tetap menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, memelihara dan menjaga kita sampai hari ini. Dan puji Tuhan, minggu lalu kita sudah mulai acaranya offline di gereja. Oh iya, benar. Ya, itu untuk kelas 5, kelas 6 dan kelas 7 atau kelas 1 SMP. Benar, Puji benar. Tuhan, itu penyertaan Puji Tuhan Tuhan buat kita. Terima kasih Bang. Menurut Bang Henry bagaimana? Hampir sama Bang dengan yang disampaikan Pak Gonggom, bahwa benar sekali pertolongan dan perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita, di mana Tuhan masih terus memberkati kehidupan kita masih sehat hingga pada saat ini itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita tapi karena Tuhan. Tuhan yang luar biasa itu yang memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi sehingga kita boleh masih dipercayakan menghirup udara segar, diberikan kesehatan, boleh mengikuti ibadah. Pun kita sekarang ibadah secara offline ya. Betul Bang, betul. Kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang semakin baik dan semakin banyak adik-adik yang semakin rindu untuk tetap bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah adik sekolah minggu Bang. Iya, puji Tuhan. Abangku dan Pak Naga untuk semakin merasakan bagaimana begitu baik Tuhan, mari kita sama-sama sapa dulu dong adik-adik kita di rumah ya. Ayo Bang, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu HKBP Iya, selamat hari Pardamaian. Minggu. Bertemu kembali bersama dengan saya Bang Maju, Bang Henry, Gom-gom Sinaga. Iya, ini manggil Bapak atau Abang nih Bang? Terserah, Oh, mau manggil terserah. Bapak, mau manggil Abang. Sukanya dipanggil apa nih? Sama saja. Sama Dipanggil saja. Abang pun boleh, Yang penting dipanggil namanya Abang. Yang sama. penting namanya sama. Sama, iya. Adik-adik di rumah, ya, dengan sukacita bersama abang-abang yang ada di sini. Semoga adik-adik yang di rumah bisa mengikuti ibadah dengan baik. Apa yang perlu dipersiapkan kira-kira Bang? pastinya menyiapkan hati dan pemikirannya untuk mempersiapkan ibadah. Mantap, apalagi kira-kira Bang?
buku ND. Oh, buku ND, iya. Buku nyanyian juga, Oh, Alkitab. Iya, apalagi? Ya, adik-adiknya Iya. pakai sepatu yang rapi, Yes. pakai baju, pakai celana yang bersih, Iya. rambut disisir rapi, Iya. duduk dengan tenang mengikuti ibadah ini. Iya. Yang pastinya adik-adik yang di rumah, kami yakin dan kami percaya adik-adik yang di rumah pasti dengan semangat untuk mengikuti ibadah ini. Benar ya, Bang? Benar. Iya. Benar sekali. Untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikuti ibadah dengan baik dan selamat mengikuti ibadah. Pagi-pagi Sampai pada waktunya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Semua bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya bernyanyi yang di rumah. sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali bernyanyi dari lagu buku ND Sekolah Minggu nomor berapa, Bang? 17. Ayat 1. Di sini kita Iya. bertemu lagi. Oke, mari kita sama-sama bernyanyi. Di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Ibu cari dan terujung jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau melindungi kami, memberikan kami kesehatan Bapa. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau mohon ampun Tuhan atas dosa kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Ida. Sebelum kita mendengarkan
firman Tuhan melalui cerita Alkitab, kita akan mengangkat lagu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sudah membangunkan kami pada malam yang baru berlalu, sehingga pada pagi harinya Tuhan kami dapat bangun dan dapat menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat penjagaan malaikat sepanjang malam yang baru berlalu. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih di mana Tuhan sudah kumpulkan adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing untuk mau mengadakan ibadah melalui virtual. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati mereka melalui Roh-Mu yang kudus, supaya mereka sungguh-sungguh dan dapat nanti mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang menjagai kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada hari ini, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu minggu akhir tahun gerejawi, tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo semua dibuka Alkitabnya ya. Matius itu di mana? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Oh iya, perjanjian baru bukan? Oke. Semuanya ya. Sama-sama kita membacanya ya. 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita bercerita atau Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang garam dan terang. Kenal enggak dengan garam? Garam itu terkenal kan? Garam itu ada di mana-mana, di rumah kita semua pasti ada kan garam kan? Pasti di dapur ya kan, letaknya di dapur. Tahu kalian adik-adik sekolah minggu, kalau garam itu gak ada di rumah pasti gak enak. Atau setiap masakan yang dimasak mama kita, ikan misalnya, sayur, kalau gak ada garamnya gak enak. Pasti kalian bilang, loh ma kok rasanya gak ada garamnya. Itu pasti kalian bilang kan kepada mamanya. Jadi garam itu banyak sekali gunanya adik-adik. Satu, untuk mengawetkan ikan. Ikan kalau dibeli mama kita dari pajak, dari pasar, itu pasti digarami dulu supaya ikannya jangan cepat busuk. Itulah kegunaan garam. Dan satu lagi, garam itu bisa membuat obat juga, menjadikan obat. Obatlah dulu dibilang. Yang paling kalian kenal obat. Kalau sakit gigi kalian, ibu dulu waktu kecil kalau giginya kumat, itu sakitnya mau gara-gara makan coklat, gara-gara makan bonbon, mau giginya mendenyut. Pasti orang tua
mencampurkan garam itu dengan air panas, dilarutkan, baru dikumur-kumur sehingga ulat gigi itu bisa terbuang. Itulah kegunaan garam. Dan satu lagi, garam itu bisa dicampurkan ke, misalnya kalau mamanya masak bubur di rumah, pasti dibuat garam sedikit biar ada rasanya, biar enak, nggak manis melulu tapi dia enaklah rasanya. Itulah kegunaan dari garam. Kita juga sebagai orang Kristen, sebagai adik-adik sekolah minggu, kita harus bisa menjadi seperti garam ini. Ya, garam ini kalau di dalam ini di dalam ini, kalau nggak keluar dia diambil untuk menggarami sayur, nggak ada gunanya kalau hanya di sini aja dia. Kalau di tempatnya jadi garam nggak ada gunanya. Kalau dia nggak keluar. Demikian juga adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik nggak pergi ke gereja, nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, nggak pernah berdoa, dan pernah bergaul dengan orang-orang, nggak ada gunanya. Jadi adik-adik itu harus bisa seperti garam ini ya, harus keluar dia menggarami. Garam ini harus keluar untuk menggarami orang. Demikian juga adik-adik. Adik-adik juga harus bisa menjadi garam. Jangan kita menjadi racun di tengah-tengah saudara-saudara kita. Kalau orang datang, kita datang ke tengah-tengah, loh datang itu yang membuat ribut katanya. Nah, itu bukan jadi garam namanya, jadi racun. Jadi maunya kalau kita datang ke tengah-tengah orang, ke tengah-tengah kawan-kawan kita, pasti orang bilang gini, nah tengok dia datang, anak si Anu, si Adi misalnya. Dia datang, kita sejuk, kita bisa mendengarkan apa yang dikatakannya. Dia bisa menjadi contoh. Dia anak yang baik, anak yang menurut, anak yang pintar. Apalagi kalau pintar dia. Jadi kalau harusnya kita bisa menjadi anak yang pintar. Ya, supaya apa? Supaya kita nanti bisa contoh bagi teman-teman kita sekeliling kita ya. Jadi ada lagi dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Terang dunia, tahu nggak? Siapa di sini pernah kematian? Kalau mati lampu gelap enggak? Bisa enggak jalan? Jadi ini dia, ya. Ini apa namanya? Lilin. Lilin ini kalau kecil pun ini berguna ini kalau mati lampu, supaya dia menerangi jalan kita. Kemana kita pergi, misalnya kamar mandi, kita pasti bawa lilin kalau mati lampu, ya kan? Coba mati lampu di rumah kita, pasti yang dicari adalah lilin. Ini, walaupun dia kecil, dia bisa menerangi seluruh jalan kita. Lilin kecil ini berguna untuk menerangi. Inilah dia namanya. Nggak mungkin orang memasangnya ini dibawa kolong gini, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin dia dibikin di bawah kolong. Tapi kalau orang masang lilin, dia harus dibikin di atas. Supaya apa? Supaya dia bisa menerangi semua ruangan itu, ya kan? Kalau mati dia berarti gelap. Jadi kalau lilin itu yang terang itu bisa menerangi, harus di kaki. Misalnya lah listrik sana, coba tengok di atas. Coba ditengok di atas rumah kita. Listriknya kan di atas kan, nggak dibikin di bawah kolong dibikin kan. Supaya apa? Itu menandakan supaya terang itu bisa bercahaya, supaya terang itu menerangi semua lingkungan itu. Demikian juga kita harus bisa menjadi terang dunia. Apa katanya? Yesus adalah terang dunia. Kita nggak bisa memang mencontoh Yesus sepenuhnya, tapi kita harus mengikuti sedikit demi sedikit. Ada lagu mengatakan, Yesus terang dunia, dia bercahaya dalam dunia yang gelap. Itu makanya, jadi kita juga harus bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi di sini Yesus mengatakan perumpamaan ini, menjadi garam dan terang itu menandakan apa yang dilakukan oleh manusia harus mencontoh perbuatan Yesus, karena Yesus adalah terang dunia. Jadi kita harus bisa mencontoh Yesus sehingga kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah saudara-saudara kita, sehingga
orang melihat terang kita itu dan memuliakan Bapa di sorga. Apa katanya? Betul-betullah dia anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dia tengok baik, taat, pintar berdoa, pintar bernyanyi. Kata orang, kalau kita datang ke tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu ya, kepada adik-adik kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang garam, garam itu sangat berguna. Demikian juga kita juga harus bisa berguna bagi orang tua kita, bagi saudara kita, bagi lingkungan kita, terlebih bagi Tuhan. Dan kita juga, garam bisa juga menjadi terang dunia ya, supaya kita terang itu berguna untuk menerangi sekeliling kita. Demikian juga kita juga harus bisa menerangi sekeliling kita, menerangi saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita itu nggak mau lagi bahasa kotor apabila kita datang. Kan sering anak-anak sekarang suka kali mengatakan bahasa kebun binatang. Tahu nggak bahasa kebun binatang? Tahu kan? Pasti. Jadi adik-adik, kalau boleh, kalau sudah adik-adik menjadi garam dan terang, pasti kata-kata kebun binatang itu tidak keluar lagi dari mulut kita apabila kita kesal. Kesal kepada saudara kita, kesal kepada orang tua kita, kesal kepada saudara yang lain, atau kesal kepada teman-teman kita di sekolah. Nggak keluar lagi itu kata-kata yang di kebun binatang. Kalau sudah demikian, pastilah kita sudah menjadi anak-anak terang dan sudah menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi kepada adik-adik kami sekali ini, dan kita harus juga suka bisa menolong saudara-saudara kita. Misalnya ya, saudara kita itu ada yang kurang mampu dalam pelajaran. Ya kan, ada itu ya anak-anak sekolah, anak kawan kita yang kurang mampu dalam pelajaran. Bisa kita tolong dia, kita ajari. Mengajarinya bukan berarti kita tulis jawabannya, tidak, kita ajari bagaimana mengerjakan. Misalnya matematika mungkin pelajaran yang paling sulit. Kita kasih contoh kepada dia, cara jalannya, cara mengerjakannya. Satu, kita bikin caranya. Yang kedua dan ketiga bisa dia ikuti bagaimana contohnya. Dan itu namanya kita sudah menolong dia. Berarti kalau sudah demikian, Tuhan sudah menginginkan hidup kita harus mempunyai pengaruh positif pada orang lain. Ya, Tuhan menginginkan hidup kita harus mempunyai pengaruh positif kepada orang lain. Bagaimana ciri-ciri hidup yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah saudara kita? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah orang yang taat beribadah, orang yang rajin, orang yang tidak suka melawan, orang yang tidak suka menyebutkan kata-kata kebun binatang, orang yang hormat kepada yang lebih tua kepadanya, bukan hanya kepada orang tuanya, orang yang patuh, orang yang rajin. Itulah ciri-ciri anak sekolah minggu atau orang yang hidup, yang menjadi garam dan terang dunia. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau sudah ada itu pada kita, ada pada diri kita sebagai seorang anak sekolah minggu, tadi ibu bilang yang taat, yang rajin, yang tidak melawan kepada orang tua, yang tidak suka mengatakan perkataan kebun binatang, itu berarti kita menjadi anak pendamai yang benci terhadap kebohongan. Yang benci terhadap kebohongan. Kalau kita sudah menjadi garam dan terang, berarti kita sudah menjadi anak pendamai dan yang benci terhadap pembohong. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, jadilah anak-anak yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu makanya ada firman Tuhan tadi berkata yang 13, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik itu
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Kalau sudah demikian, apa katanya? Hendaklah demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan baik kita yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi adik-adik kami sekolah minggu, jadilah menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran akan firman Tuhan, yang mana Tuhan firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami. Bapa di surga, jadikan kami Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman kami sekolah dan dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang, sehingga mereka bisa mencontoh kami, sehingga mereka bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami tak dapat melakukan firman-Mu Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari Tuhan mereka untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati orang tua adik-adik kami sekolah minggu, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati juga kesehatan mereka Tuhan. Jauhkan dari orang tua mereka segala sakit penyakit. Berikan rezeki kepada mereka Tuhan, agar mereka bisa membiayai hidup adik-adik kami sekolah minggu, sehingga adik-adik kami sekolah minggu bisa tercapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil, yang belum bisa sekolah Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka Tuhan. Engkau yang menjagai mereka dimanapun mereka berada, dikala bermain, dikala melakukan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menjagai mereka, memberikan pertumbuhan yang baik kepada mereka. Bapa di surga, besok pagi adik-adik kami ini akan kembali ke bangku sekolah mereka masing-masing. Juga ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu kepada mereka, agar mereka dapat menerima pelajaran yang diberikan guru dan diberikan orang-orang yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga kami para guru-guru sekolah minggu Tuhan, di dalam segala kegiatan kami yang beragam itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, langkah rezeki pertemuan maut hanya Tuhan yang bisa menentukannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami para guru-guru sekolah minggu. Cukupkan apa yang kami perlukan, luruskan segala apa yang kami rencanakan. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini. Biar Tuhan yang menjagai kami, sehingga Tuhan mempertemukan kami pada minggu yang akan datang. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, karena ibadah sekolah minggu kita akan berakhir, kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini seperti yang disampaikan oleh Kakak Ida Marpaung dalam khotbahnya Garam dan Terang Dunia, supaya semua kita menjadi garam dan terang dunia, dari mulai sekolah minggu, remaja sampai besar. Kita akan tutup ibadah kita minggu pagi ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1, Dina Mamolus Sandok Ngoluon. Mamolus sandok ngoluon gono namar sagale koan sinondang tuna holongi asa margogo muse baen mau pariteanu pasu mamalai
sekolah minggu karena ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.